Adamus su'al aslan wa adamul ilhah bis su'al. Jadi mereka tidak mau untuk meminta-minta, tidak mau untuk merendahkan diri. Jadi mereka itulah yang kemudian di dalam ayat-ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disyaratkan sebagai orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah. Karena mereka sesungguhnya memang adalah orang yang butuh, cuma mereka dengan kehormatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menahan diri, mereka kemudian berusaha untuk tidak menggantungkan diri kepada manusia, menerima apa yang diberikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian tafsir yang masih membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah atau infak. Yang ini mengisyaratkan betapa pentingnya persoalan as-sedekah awil infak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Apakah sedekah itu boleh diberikan kepada orang non-muslim? Ayat yang saya bacakan tadi salah satunya berkenaan dengan persoalan yang kita tanyakan, yaitu apakah sedekah itu boleh diberikan kepada non-muslim. Di antara sebab turun ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 272, yaitu bahwasanya dulu orang-orang muslim ada yang biasa memberikan sedekah kepada sahabat-sahabatnya, kerabatnya. Nah, ketika mereka masuk Islam, falamma aslamu karihu an yunfiqu alaihim, mereka kemudian enggan untuk memberikan infak
kepada saudara-saudara mereka, kerabat mereka yang tidak masuk Islam. Jadi ketika dulu mereka masih belum masuk Islam, biasa mereka memberikan infak, memberikan santunan kepada saudara-saudara mereka, kerabat mereka yang kekurangan. Namun ketika masuk Islam, kemudian mereka enggan untuk memberikan kepada sahabat mereka, kerabat mereka yang belum masuk Islam. Kemudian juga ada satu riwayat, warawa Sa'id bin Jabir mursalan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annal muslimina kanu yatasaddaquna ala fuqara ahli dhimmah, bahwasanya orang-orang muslim itu banyak yang bersedekah kepada fuqara ahli dhimmah, orang-orang fakir dari ahli dhimmah, mereka yang ada di dalam tanggungan orang-orang muslim akan tapi mereka belum masuk Islam. Falamma katsura fuqara al-muslimin, ketika orang-orang muslim fuqaranya itu banyak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum, jangan kalian bersedekah kecuali kepada ahli dinikum, kepada pengikut agama kalian. Maka kemudian turutlah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 272 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, laisa 'alaika hudahum, jadi bukan urusan kamu, bukan hak kamu untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendakinya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, apa yang kalian infakkan berupa kebaikan itu adalah untuk kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan apa yang kalian infakkan itu tidak lain untuk mengharap wajah Allah, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun, apa saja yang kalian infakkan maka itu akan dibalas secara penuh kepada kalian, sedangkan kalian itu tidak akan dizalimi. Jadi di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin secara umum bahwa persoalan sedekah itu kemudian jangan dikaitkan dengan apakah mereka muslim atau tidak. Jadi apakah mereka muslim atau tidak, karena persoalan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan persoalan sedekah jangan kemudian diberikan dalam rangka membuat mereka itu masuk Islam, akan tetapi dilakukan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka masuk Islam atau tidak itu adalah berkaitan dengan hidayah yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kebolehan tentang kebolehan memberikan infak, sedekah ya, yang sifatnya sunnah, bukan sedekah wajibah, sedekah yang sifatnya tatawwu kepada orang-orang non-muslim yang dalam hal ini dari sahabat yang dulu mempunyai kerabat dari Yahudi ataupun juga dari sahabat yang biasa memberikan harta mereka kepada di ansabih minal musyrikin,
sahabat atau kerabat mereka yang masih belum masuk agama Islam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa yang diinfakkan oleh kita itu, yang kalian infakkan itu adalah untuk kalian sendiri. Kembalinya itu akan kembali kebaikannya kepada orang yang memberikan infak. Niat di dalam memberikan infak itu adalah dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Bahwa apa yang kita infakkan itu nanti pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala secara penuh kepada orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim. Artinya tetap akan diberikan balasan. Jadi berikan balasan terhadap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kebaikan itu dilakukan kepada orang non muslim. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan semacam ujangan kepada para sahabat, yang artinya ketika orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin itu sudah banyak, maka Rasulullah kemudian mengisyaratkan supaya sedekah itu lebih diutamakan kepada ahli dinikum yang seagama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwa persoalan infak itu kemudian jangan dikaitkan dengan persoalan hidayah. Mau diberikan infak yang penting masuk Islam. Sebab sekali lagi seperti yang sudah diisyaratkan di awal, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghai, sudah jelas perbedaan antara yang benar dengan yang batil. Bagi mereka yang mau memikirkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, maka mereka akan mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Sedangkan mereka yang tetap bersikuku untuk tidak mengakuinya, pada dasarnya itu mengingkari apa yang sesungguhnya terbit di dalam hati sanubari mereka. Sebab sesungguhnya orang-orang kaum musyrikin, termasuk juga orang-orang Yahudi yang tidak mau memeluk agama Islam, persoalannya itu bukan karena bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak benar, akan tapi lebih bersifat hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau orang-orang musyrik itu diantara sebabnya misalnya mereka enggan untuk disamakan, terutama dengan golongan-golongan yang rendah, golongan yang miskin. Karena itu para pejabatnya, orang-orang bangsawannya itu kan pernah meminta, "Ya Rasul, kami ingin berdialog, tapi singkirkan dulu orang-orang yang dikatakan aradil, orang-orang rendah itu, yang dulunya adalah budak, orang-orang yang tidak punya, karena mereka merasa risih kalau harus duduk bersama dengan mereka." Jadi lebih pada persoalan keduniaan, ada rasa gengsi. Kalau kemudian kedudukan mereka sama dengan kedudukan budak yang dulu adalah tuannya, sekarang kemudian sama kedudukannya. Yang dulu mereka dihormati, bangsawan, kemudian sama kedudukannya dengan orang-orang miskin. Itu yang sesungguhnya diantara sebab mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Kalau dari orang-orang Yahudi ahli kitab, diantara sebabnya adalah mereka istilahnya dengki, karena risalah yang mereka harapkan turun kepada suku mereka sendiri dari Bani Israel, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Isa itu kan dari Bani Israel. Ternyata risalah terakhir, nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Sama memang keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi dari jalur yang berbeda.
Kalau yang lainnya itu dari jalur Nabi Ishak, kemudian dari jalur Nabi Yakub alaihissalam yang disebut dengan Israel, hamba Allah, yang artinya adalah hamba Allah. Nah, ini berasal dari keturunan Nabi Ibrahim tapi dari garis Nabi Ismail alaihissalam. Jadi di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa persoalan i'ta'ul fuqara ammah itu ya, jadi arsyadat al-ayah as-sabiqah al-mu'minin ila i'ta'il fuqara al-ammah muslimin ghairul musyrik wa ghairul muslimin. Di ayat sebelumnya persoalan infak itu berkaitan dengan fuqara secara khusus, baik itu kaum muslimin ataupun tidak. Nah, di ayat ini wasarrahat hadhil ayah bi ibahati shadaqah at-tatawwu li ghairil muslimin. Ayat ini kemudian menjelaskan tentang bolehnya memberikan sedekah at-tatawwu ya. Sedekah tatawwu, sedekah yang sifatnya sunnah. Kalau zakat wajibah itu sudah ada asnafnya yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Jadi sedekah tatawwu li ghairil muslimin sawa'an akan musyrikin am min ahlil kitab minal yahud wal nasara. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yarzuqul mu'minin wal kafir min khairid dunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada semua hambanya, orang mukmin ataupun orang kafir, dari hal-hal yang sifatnya kebaikan dunia. Wa sya'nul mu'min ay yatakhallaqa bi akhlaqillah. Sedangkan seorang mukmin itu hendaknya berakhlak seperti halnya akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki kepada semua hambanya, baik hambanya itu beriman kepada Allah ataupun tidak beriman dalam persoalan keduniaan, semua itu diberikan rezeki. Yang beriman dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir pun tetap diberikan rezeki yang berkaitan dengan persoalan keduniaan. Maka kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal itu. Artinya seorang muslim itu hendaknya mempunyai sifat kasih sayang juga dalam hal ini berkaitan dengan sesama manusia. Isy'aran bihubbil khair wan naf'i lil basyariyah, sebagai isy'aran, syiar bahwa seorang muslim itu mencintai kebaikan, bahwa seorang muslim itu memberikan manfaat kepada semua manusia, bahwa keberadaan seorang muslim, kebaikannya, manfaatnya itu bukan hanya untuk kaum muslimin, akan tapi juga terhadap orang yang tidak beriman pun, seorang muslim itu juga memberikan manfaat. Adapun persoalan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang muslim itu memberikan infak kepada orang non muslim, maka di situ kemudian juga sebagai bagian dakwah. Inilah sesungguhnya muslim. Dia memberikan kebaikan bukan hanya kepada golongannya saja yang sesama, akan tapi terhadap juga yang lain. Sehingga mungkin saja dengan akhlak yang seperti itu, seorang yang tadinya tidak tergerak untuk mendapatkan hidayah bisa jadi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perilaku yang baik yang ditunjukkan oleh seorang muslim. Walaupun tentu memang memperkuat internal terlebih dahulu itu juga adalah sesuatu yang perlu. Artinya orang-orang fakir dari kaum muslimin benar-benar sangat membutuhkan, maka itu pun juga
perlu memang dibantu. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat tentang golongan yang seharusnya benar-benar diberikan bantuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Bagi orang-orang fakir alladzina usiru fi sabilillah, di mana mereka itu tertahan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ard, mereka tidak bisa untuk berusaha melakukan mencari nafkah karena mereka sibuk di dalam perjuangan fi sabilillah. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, namun mereka itu tidak mau untuk meminta-minta, sehingga orang yang tidak tahu itu menganggap mereka adalah orang yang kaya. Jadi mereka itu tidak mau meminta-minta walaupun sesungguhnya kekurangan. Nah, karena tidak mau meminta-minta itu, mereka kemudian bagi orang yang tidak tahu, tidak kenal, dianggap disangka sebagai orang kaya, padahal sesungguhnya mereka termasuk fuqara. Nah, golongan yang seperti inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahaqqun nas bis shadaqah. Jadi tsumma bayyanallahu ta'ala haqqan nas bis shadaqah wa hum al fuqara bis sifatil khamsi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang orang-orang yang sangat berhak untuk mendapatkan sedekah, yaitu para fakir dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah al-ihsar fi sabilillah, yaitu mereka yang tertahan di jalan Allah. Alladzina habasu anfusahum lil jihad awil amal fi mardatillah katolabil ilmi, yaitu orang-orang yang mereka menahan diri mereka dalam artian sibuk di dalam urusan kebaikan, termasuk misalnya jihad di jalan Allah, awil amal fi mardatillah, ataupun amal yang lain dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, katolabil ilmi, seperti orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu juga adalah bagian dari orang-orang yang berada fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah sampai dia pulang. Orang yang menuntut ilmu, para pelajar itu sibuk dengan belajar sehingga tidak sempat untuk mencari kasab. Maka orang yang sifat pertama ini, di mana mereka sibuk di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ini sifat pertama dari mereka yang sangat berhak untuk mendapatkan sedekah, sedekahut tatawwu terutama di sini. Kalau pada masa pemerintahan Khulafa Rasyidun itu ada yang disebut dengan murabit, mereka yang berjaga di perbatasan, di mana karena mereka berjaga di perbatasan, mereka tidak bisa untuk mencari nafkah karena kemudian harus mengawasi perbatasan. Maka kemudian dari disitulah kemudian Umar bin Khattab mengambilkan jatah bagi mereka dari Baitul Mal, karena mereka memang mempunyai tugas yang diberikan oleh negara dalam rangka kebaikan, murabit. Kemudian sifat yang kedua, jadi sifat yang pertama itu adalah sibuk di dalam perjuangan fi sabilillah,
Sifat yang kedua adalah as-sifatus tsaniyah al-'ajzu 'anil kasbi, la yastati'una darban fil ard, ay la yatamakkanuna minal qiyam bis safar aw as-sayr fil biladi litijara wal kasbi, yaitu mereka itu tidak bisa untuk melakukan perjalanan ke berbagai kota dalam usaha, dalam upaya untuk berdagang, mencari kasab, karena mereka tertahan tadi, mereka sibuk di dalam urusan kebaikan, pelajar misalnya. Mereka kalau seperti sekarang misalnya ada di pondok, maka mereka sibuk di dalam menuntut ilmu, maka tidak bisa untuk mencari kasab. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah at-ta'affuf, izharu al-'iffah wat tarafu' anit tam'i mimma fi aidin nas. Mereka itu menjaga kehormatan diri mereka, jadi tidak mau untuk meminta-minta, tidak tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Artinya karena mereka itu menjaga kehormatan, maka orang yang tidak tahu tentang hakikat mereka yang sebenarnya menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena tidak pernah kelihatan seperti orang miskin. Bahkan pakaian pun kemudian mereka jaga. Yang kadang kalau sekarang itu ada yang sebaliknya itu. Ada yang sesungguhnya hartanya banyak itu, tapi karena ada perasaan malas untuk mencari nafkah, lebih enak untuk meminta-minta, maka kemudian menampakkan diri sebagai orang miskin padahal dirinya itu kaya. Ada dari beberapa tempat itu. Kadang saya sendiri itu ketika perjalanan dari Pamekasan itu ketemu dengan mereka itu. Jadi kadang ada pakaian dinasnya itu. Dari rumahnya pakaiannya biasa. Setelah itu mereka bersalin dengan pakaian dinas, pakaian yang lusuh itu, untuk menampakkan bahwa mereka itu adalah orang miskin. Pada saat pulang ganti lagi pakaian biasa, pakaian dinasnya dilipat gitu. Ini pakaian dinasnya adalah pakaian khusus untuk mengemis. Jadi kemudian tampak bahwa seakan-akan mereka itu adalah orang yang tidak punya, bahwa mereka itu adalah orang yang harus dikasihani. Jadi menampakkan bahkan mereka itu adalah orang yang lusuh, orang miskin. Bahkan kemudian ya seperti ada cerita teman, ada yang tangannya kemudian seakan-akan tidak bisa digerakkan, ada yang seperti ini. Tapi kemudian ada teman lihat, tapi kemarin saya lihat bawa beras 1 karung itu kuat dia, tapi ketika berkeliling minta-minta tangannya bergetar itu. Jadi seakan-akan dia adalah orang yang tidak bisa untuk mencari nafkah karena tangannya kemudian gemetar. Tapi ketika orang lain tidak tahu, dia kemudian kuat, sebetulnya kuat. Mengangkat karung itu, beras 1 karung biasa. Nah, sifat dari orang fuqara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diisyaratkan supaya kita memberikan infak kepada mereka adalah yang ta'affuf. Jadi ta'affuf, mereka itu tidak menampakkan. Jadi memang menjaga kehormatan mereka, menjaga agar tidak kelihatan sebagai orang fakir, karena memang mereka adalah orang yang mau menjaga diri. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, laisal miskin bihadat tawaf. Orang yang miskin itu bukan orang yang berkeliling tadi.
alladzi tarudduhu at-tamra wat-tamratani wal luqma wal luqmatani wal akala wal akalatani, yang dia itu mengharapkan satu kurma atau dua kurma, dua makanan atau tidak. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Jadi orang yang miskin itu yang memang tidak mendapatkan sesuatu yang membuat mereka itu tidak butuh kepada orang lain. Wala yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wala yas'alun nasa syai'an. Jadi kata Rasulullah, orang yang miskin yang sebenarnya itu bukan orang yang miskin itu bukanlah yang selalu berkeliling untuk meminta-minta untuk mendapatkan satu kurma atau dua kurma, mendapatkan dua potong makanan atau satu potong mendapatkan makanan dari yang lainnya. Akan tapi memang orang yang tidak mendapatkan apa-apa, yang tidak punya apa-apa, kan tapi mereka tidak mau untuk meminta-minta. Itulah orang yang sebenarnya miskin kata Rasulullah SAW, dan mereka lah yang sangat berhak untuk diberikan sedekah. Kemudian sifat yang keempat adalah al-qara'in al-mumayyizah lahum. Ada sifat-sifat yang membedakan bagi mereka. Ay alamatuhum at-ta'aruf alaihim yahtaju ila firasatil mu'min. Untuk mengetahui mereka itu memang membutuhkan firasatil mu'min, firasat seorang mukmin yang benar-benar tahu, oh mereka itu sesungguhnya orang yang butuh. Artinya untuk mengetahui mereka memang perlu kewaspadaan, karena mereka tidak mau menampakkan. Sehingga kemudian orang yang untuk mengetahuinya memang harus benar-benar tahu tentang keadaan mereka. Sifat yang terima tadi adamus su'al aslan wa adamul ilhah fis su'al. Jadi mereka tidak mau untuk meminta-minta, tidak mau untuk merendahkan diri. Jadi mereka itulah yang kemudian di dalam ayat-ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disyaratkan sebagai orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah, karena mereka sesungguhnya memang adalah orang yang butuh, cuma mereka dengan kehormatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menahan diri. Mereka kemudian berusaha untuk tidak menggantungkan diri kepada manusia, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifat-sifat dari orang yang paling berhak untuk diberikan sedekah, yaitu pertama ihsar fisabilillah, sibuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-ajzu 'anil kasbi, mereka tidak bisa untuk mencari kasab karena kesibukan mereka. Yang ketiga adalah at-ta'affuf, menjaga diri mereka. Yang keempat adalah al-qara'in al-mumayyizah lahum, ada sifat-sifat yang membedakan, akan tetapi itu perlu firasat seorang mukmin. Dan yang kelima adalah mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini yang mungkin dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi intinya pertama, infak itu dibolehkan untuk orang non-muslim, karena seorang muslim itu diharapkan tetap memberikan manfaat bukan hanya kepada sesama muslim, akan tapi terhadap sesama manusia, karena Rasulullah SAW itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian ada golongan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk benar-benar memperhatikan mereka, memberikan sedekah kepada mereka, yang itu diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 273 274 dengan sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam mereka yang bisa benar-benar memberikan manfaat
baik terhadap sesama muslim termasuk juga terhadap manusia secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.